Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang khianat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Innallaha la yahdi kaidal khainin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah dan mengkhianati amanat-amanatmu sendiri, sedang kamu mengetahui betapa jelek dan jahatnya khianat itu. Sesungguhnya Allah tidak akan membenarkan tipu daya orang yang khianat, yakni tidak akan menunjukkan jalan yang lurus dan benar bagi pengkhianat-pengkhianat itu. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tiada beriman orang yang tidak amanat, tidak dapat dipercaya karena selalu khianat, dan tidak sah sholat orang yang tidak bersuci, dan tidak beragama orang yang tidak sholat, dan letak sholat dalam agama sebagaimana kepala untuk badan. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak beramanat, tidak dapat dipercaya, dan tiada agama bagi orang yang tidak dapat menepati janji. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika berkata-kata dusta, dan jika berjanji menyalahi janji, dan jika diamanati khianat. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam barang siapa yang melakukannya maka ia munafik. Meskipun ia puasa, sholat, dan berhaji, dan umroh, dan mengaku muslim, yaitu jika berkata dusta, jika berjanji menyalahi janji, dan jika diamanati khianat. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengkhianati sekutu yang telah mempercayainya untuk memeliharanya, maka aku lepas tangan daripadanya. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang dari suku Al-Az bernama Ibnu Al-Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat sedekah, dan ketika ia telah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini hasil penagihan sedekah zakat, dan yang ini aku mendapat hadiah dari orang-orang itu. Maka berdirilah Nabi Muhammad SAW di atas mimbar, dan sesudah mengucapkan puji syukur pada Allah sebagaimana lazimnya,
Maka beliau bersabda, mengapakah seorang pesuruh yang kami suruh untuk melaksanakan suatu tugas, kemudian ia kembali berkata, ini untuk kamu dan yang ini hadiah yang diberikan orang-orang padaku? Mengapakah ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat benarkah ia akan menerima hadiah atau tidak? Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tiada seorang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan akan datang pada hari kiamat memikul barang itu di atas lehernya. Jika unta akan bersuara atau lembu juga bersuara, dan kambing akan mengembek. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya di atas mimbar untuk berdoa, sehingga kita dapat melihat putih ketiaknya sambil membaca, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, saya telah menyampaikan. Ya Allah, aku telah menyampaikan. Ali radhiyallahu an berkata, ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang seorang dari pinggiran kota dan bertanya, ya Rasulullah, beritakan kepadaku yang terberat dalam agama ini dan yang teringan. Maka sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat ringan, yaitu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang terberat, hai saudara dari pinggiran kota Al-Aliyah, yaitu amanat. Sesungguhnya tiada beragama bagi orang yang tidak amanat, bahkan tidak diterima sholat dan zakatnya. Ali radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika umatku telah melakukan 15 macam, maka pasti tiba bala atas mereka. Yang pertama, jika kekuasaan itu dianggap keuntungan dan amanat dianggap seperti ghanimah, dan zakat dianggap kerugian, dan orang laki-laki tunduk pada istrinya, dan durhaka terhadap ibunya, dan taat menurut pada kawannya, dan membenci ayahnya, dan bersuara keras menjerit-jerit di masjid. Dan pimpinan kaum itu orang yang rendah budinya, dan orang ditakuti karena kejahatannya, dan merajalela minuman khamr, dan umum pakaian sutra, dan umum penari-penari wanita, dan meratap permainan musik. Dan yang akhir dari umat ini telah mengutuk pada umat-umat yang permulaan, yakni sahabat tabi'in dan para imam-imam. Maka ketika itu hanya turunnya azab berupa angin merah atau gempa longsor atau kemusnahan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, perang jihad fisabilillah itu dapat menghapus semua dosa kecuali amanat. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kelaparan, karena
ia sebusuk-busuk kawan tidur. Dan aku berlindung kepadamu dari khianat, sebab ia sejahat-jahat kawan yang dekat. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat khianat. Kalau toh kita pernah berkhianat, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuninya. Dan yang selanjutnya, kita menjaga diri dari sifat khianat. Dengan menjauhkan diri dari sifat khianat, akan tercapai keselamatan, kebahagiaan dunia sampai surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiranya pengajian tentang khianat cukup sekian saja. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wala taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.